Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TWS Soundcore Liberty 4 NC, TWS yang paling baru dari Soundcore. Langsung aja kita bahas. Musik lover, Soundcore itu ya Soundcore by Anchor, karena ini kan anak perusahaannya dari Anchor kan, itu selalu ngeluarin produk-produk audio ya, terutama TWS yang keren-keren. Fiturnya banyak, tapi harganya affordable musik lover. Nah sekarang mereka ini agak keluar dari patternnya, karena mereka ngeluarin TWS yang harganya nggak bisa gue bilang murah ya, kisaran 900 ribu rupiah. Nah tapi musik lover coba bayangkan, mereka ngeluarin yang 100 ribuan aja punya fitur lengkap, kualitas suara yang bagus, kemudian desainnya juga dan build quality-nya bagus, apalagi yang 900 ribu ya kan. Nah kita coba bedah dengan detail ya, fitur dan spesifikasinya kayak gini. Harganya di kisaran 900 ribu rupiah musik lover. Fiturnya nih ya, the most effective ANC, yaitu mereka pakai teknologi adaptif ANC 2.0 yang katanya bisa ngeredus suara luar itu sampai 98,5% musik lover. Jadi kedap banget nih kayaknya. Ini juga sudah ada transparansi mode-nya. Dan yang menarik, ini masing-masing buds-nya itu menggunakan 3 mic. Jadi total 6 mic. Jadi kualitas mic-nya atau kualitas suaranya nanti ini bakalan oke banget. Drivernya itu ukurannya 11 mm. Jadi termasuk driver yang cukup gede. Ini dynamic driver ya. Jadi biasanya kalau yang 11 mm ini bakalan ngasilin suara bass yang nampol, impact-nya bagus. Tapi nanti kita akan bahas di Soundcore Liberty ya. Sudah support IPX4. Kemudian ada adjustable EQ. Jadi kita bisa ngatur suara equalizer-nya itu, tapi di aplikasinya ya, itu ada 22 preset EQ dan ada pengaturan EQ manualnya. Sudah support high-res audio wireless dan juga sudah support LDAC. Daya tahan baterainya, playtime-nya itu sampai 50 jam musik lover. Fitur yang menariknya juga musik lover, TWS ini sudah support wireless charging. Dan yang menarik, nih di case-nya ini ada 3-in-1 smart button. Jadi ada satu tombol fungsinya untuk buka casing, pairing bluetooth, dan reset masing-masing buds-nya. Ini menarik banget. Sudah support multiple connection. Jadi bisa koneksi dengan 2 device sekaligus. Support white noise. Ya, jadi bisa menyamarkan suara kebisingan di luar. Ada ear detection-nya dan ada aplikasinya. Sedangkan spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Sekarang kita langsung bahas aja desain sama build quality-nya musik lover. Untuk Soundcore Liberty 4 NC ini punya 5 varian warna, yaitu velvet black, light blue, navy blue, clear white, dan pastel pink. Oke, kita bahas dari case-nya ya. Bahannya dari plastik, finishing doff, rapih. Kelihatan kalau kita pegang tekstur bahannya ini termasuk plastik yang cukup bagus. Di bagian atas ada logo Soundcore dan ada tombol multifungsinya dan sekaligus indikator lampunya. Di bagian depannya ada USB charging tipe C. Overall itu aja sih. Jadi simple banget musik lover. Ini kayak apa ya? Minimalis modern gitu. Nah, cara buka case-nya kayak gini nih. Ini unik banget ya. Kita pencet tombol multifungsi yang di tengah ini. Di dalam case-nya, posisi buds-nya seperti ini. Kemudian ada indikator lampu di dalamnya. Di bagian sebelah dalam tempat naruh buds-nya. Dan ada marking L atau R di dalam case-nya. Sedangkan untuk buds-nya sendiri nih musik lover, ini bentuknya yang in-ear, yang full in-ear, tapi ada tangkainya. Jadi ada 2 bagian besar nih. Ada bagian tangkainya dan bagian shell-nya. Di bagian tangkainya, di bagian depan, itu navigasinya. Caranya dengan touch atau disentuh. Kemudian ada logo Soundcore dan tulisan Soundcore. Di sebelah bawahnya ada mic-nya. Untuk bagian sebelah dalam dari tangkainya, itu ada marking L atau R dan ada charging copper-nya. Sedangkan untuk shell-nya itu bentuk kayak biji melinjo yang lonjong. Ada wearing sensornya. Nah yang unik nih nozzle-nya musik lover. Nozzle-nya ini benar-benar beda dengan TWS yang lain. Nozzle-nya itu bentuknya agak kotak. Terus kalau kita buka tipsnya, itu ada tulisan adaptif ANC 2.0. Sedangkan untuk filternya sendiri itu bentuk kayak kembang. Ear tipsnya sendiri ini unik banget. Bore-nya yang di bagian nozzle-nya disesuaikan dengan nozzle TWS-nya yang kotak. Nah untuk bahannya sendiri, ear tipsnya ini bahan silikon lembut banget. Kemudian bore atasnya itu bentuk lonjong. Untuk desainnya ini gue suka. Gue selalu suka yang desainnya minimalis, yang modern. Ini gue suka. Dan build quality-nya juga kerasa premium, terasa solid. Untuk itu gue ngasih desain sama build quality-nya itu poin 8,5. Sekarang kita cobain koneksinya. Yang pertama pairingnya dong. Karena ini sudah Bluetooth 5.3, jadi gue ngerasa pairing ini cepat banget. Terus kalau kita mau rubah device, ganti-ganti device, itu
cepat dan mudah banget music lover. Ini kan juga support dengan multi device connection yang bisa langsung koneksi 2 device sekaligus. Buat latensinya kecil banget, gua nggak ngerasa sama sekali. Apalagi ini kan juga ada gaming modenya music lover. Jadi semakin nggak kerasa tuh ada latensi. Sinkron banget antara video dan suaranya. Sekarang kita cobain fittingnya ya. Nih kayak gini nih fittingnya. Di kuping gua kerasanya nyaman ya, nggak terlalu senak memang, tapi efeknya jadi nggak neken kuping gitu. Terus isolasinya lumayan dapat, ceilingnya juga dapat. Overall kalau kita pakai lama, ini kayak apa ya? Kayak kita nggak pakai apa-apa, jadi nyaman banget. Dan gua ngerasa ini juga cukup steady di kuping gua. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya nih music lover. Ya, dengerin ya, sampelnya kayak gini. Music lover, ini adalah rekaman mic dari Soundcore Liberty 4NC. Rekaman mic dari Soundcore Liberty 4NC. Keren kan? Bagus kan? Jadi nggak salah kalau mereka menggunakan 3 mic di masing-masing buds-nya. Kualitas suaranya bagus banget untuk ukuran TWS. Memang powernya gue rasa nggak gede-gede banget, tapi suaranya clear, natural, dan jelas banget. Bahkan gue rasa ini sudah agak mirip sama mic-mic wire atau kabel yang kayak dipakai di IM-IM yang standar yang kabel gitu. Itu udah mulai mirip loh. Ini jelas banget. Ini kayaknya poin penting juga dari TWS ini. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya music lover. Sebelum gua review lebih lanjut, pastikan dulu ya music lover kalau misalnya nyobain TWS ini, install aplikasi Soundcore. Karena kalau music lover install, semua fitur-fitur, semua fungsinya itu bisa dioptimalkan dan digunakan. Belum lagi customize sama info-infonya, kita bisa lakukan lebih macam-macam lagi. Jadi pastikan download dulu aplikasinya ya. Nah untuk review hari ini, gue menggunakan setting defaultnya, yaitu ANC-nya gue offin, transparansi mode-nya juga gue offin, terus gaming mode-nya juga di offin, jadi nggak ada yang nyala, sama presetnya pakai yang standar, yang default, yang Soundcore Signature. Plus gue juga offin 3D sound modenya. Menurut gue nih, arah tuning suaranya V-shape mungkin cenderung ke slightly warm. Bassnya tipikal bass yang gede, deep, tebel, berbody, agak sedikit mungkin gue bisa bilang sedikit boomy. Karena kalau gue dengerin agak sedikit nyebrang ke mid-nya. Tapi overall gue rasa ini masih bisa dibilang bass yang berkualitas. Untuk mid-nya, posisi mid-nya gue rasa memang sedikit turun atau mundur. Ya, jadi kalau kita dengerin vokal, memang si penyanyinya itu kerasa agak di belakang posisinya. Terus memang nggak terlalu tebal, tapi gue masih suka karena masih cukup jelas dan cukup clear. Yang gue juga notice, memang bassnya itu sedikit masuk ke mid, tapi ya ada efek bagusnya sih. Jadi kedengeran kalau kita dengerin vokal cowok itu kelihatan lebih berbody lah. Dan yang pasti vokalnya nggak ada rasa sibilance-nya. Untuk treble atau high-nya, ini yang tipikal open, airy, crisp, ceringnya dapet, tapi nggak sampai pedas dan nggak sampai harsh di kuping. Untuk tuning suaranya music lover, gue pikir ini bakalan cocok untuk berbagai genre musik, bisa gue bilang all-rounder, terutama mungkin musik-musik sekarang yang kayak EDM, pop, R&B, itu bakalan cocok banget. Gue juga mau jelasin sedikit tuning suara dari mode-mode yang lain. Yang pertama itu mode yang transparansi mode-nya. Nah untuk mode ini, yang gue notice, itu bassnya lebih ke kontrol. Mid-nya kerasa sedikit lebih mundur, tapi treble-nya kerasa lebih extend. Sedangkan untuk ANC on, ini bassnya lebih turun lagi dibanding yang transparansi mode. Terus vokalnya, mid-nya, itu juga lebih turun lagi, jadi kerasa memang lebih tipis lagi. Sedangkan untuk treble-nya, gue pikir ini yang paling extend sih. Jadi yang paling crisp suaranya, yang paling open, paling airy itu di bagian yang ANC on. Untuk kualitas ANC-nya sendiri music lover, TWS Liberty 4NC ini termasuk sangat kedap. Ya, dia kan klaim bahwa bisa ngereduce sampai 95,8%. Kalau kita mau optimalisasi, itu kita pakai aplikasinya. Kita bisa atur kayak adaptive noise cancelling, kemudian ada environment detection. Kalau yang ini, adaptive noise cancelling dan environment detection ini secara otomatis menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Terus ada manual mode, jadi ada 5 tingkat pengaturan ANC-nya.
Lalu ada transportation modes. Jadi kita bisa atur berdasarkan kondisi transportasi atau kendaraan yang kita pakai. Untuk kualitas transparansi mode, gue juga suka. Suara luar kita bisa dengerin dengan jelas. Plus ada beberapa pengaturan di aplikasinya. Ada mode full transparan, ada mode vokal, dan ada juga fitur wind noise reduction yang sangat berguna kalau kita pakai untuk berolahraga outdoor. Gue mau cerita juga tentang teknis suaranya musik lover. Untuk teknis suara ini kan harganya sekitar 900 ribuan ya. Jadi tentu saja teknis suara yang kita bicarakan yang kualitasnya 900 ribuan. Menurut gua, untuk TWS harga 900 ribuan, rasanya ini salah satu yang sangat baik musik lover. Detailnya dapat. Jadi kalau gue dengerin nih, mikro detail dari suara-suara musik atau instrumen yang gue dengerin itu jelas banget. Untuk clarity-nya bening, clear, jernih pokoknya. Resolusi, ya, gambar suara jelas banget, dan apa ya kedengaran seperti realnya gitu. Soundstage kalau gue dengerin misalnya kayak band, itu posisinya bagus banget, presisi arah suaranya sesuai. Misalnya nih ya, kalau gue dengerin suara gitar dari sebelah kiri, ya memang sebelah kiri, sebelah kanan misalnya ada bass, ya kedengeran banget posisi dari situ gitu suaranya. Atau dari belakang, atau vokalnya agak di depan, benar-benar kedengeran. Sedangkan untuk 3D imagingnya gue juga suka, kerasa lega, luas gitu. Ini gue suka banget, terutama di white-nya ya, itu kerasa banget. Untuk depth-nya juga bagus, layering-nya, jadi jarak antara instrumen misalnya yang di depan dan di belakang itu kerasa ada space-nya. Height-nya juga bagus. Untuk separasi instrumen ini termasuk juga bagus ya, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk. Karakter-karakter dari instrumen-instrumen yang kita dengarkan semuanya jelas dan keluar banget. Transient gue cukup suka, cukup cepat, cukup presisi, dan cukup responsif. Dynamic range termasuk oke juga. Suara kecil masih kedengaran detail, semua frekuensi bisa didengarkan dengan jelas. Suara gede masih cukup terkontrol. Memang gue dengerin kalau kita gedein banget gitu bassnya jadi over, tapi masih oke kok. Buat noise floor ini tipikal yang bagus, yang clean, bersih, black background. Untuk kegiatan entertainment, pas banget musik lover kalau kita pakai untuk nonton film ya. Nonton film misalnya kayak nonton film action, dapat banget ya kan, soundstage-nya bagus, impact bass-nya bagus. Jadi kalau kita nonton film action, ada scene-scene yang lagi rame banget gitu, itu apa ya, dramatik banget kerasanya. Untuk film drama ya kayak drakor gitu-gitu ya, gue juga masih suka karena vokalnya juga masih cukup jelas dan clear. Lagian kalau misalnya kita ngerasa vokalnya kurang cocok, kita bisa atur di preset di aplikasinya, cari yang mungkin vokalnya lebih maju supaya bisa lebih jelas. Main game yang punya sound effect banyak kayak Mobile Legends ini juga oke banget. Ya kan, separasinya bagus kan musik lover. Jadi kalau kita main game Mobile Legends, skillnya, basic attack-nya, suara-suara mungkin dari Lord, dari Turtle, ya itu kedengaran dengan sangat jelas dan real banget. Plus yang gue suka karena kan bassnya gede, jadi impact-nya itu ya sama kayak nonton film action, jadi dramatik banget, kerasa banget gitu. Game FPS seperti PUBG, ini juga gue rekomendasi, cocok banget. Karena soundstage-nya bagus, 3D imaging-nya juga luas. Jadi positioning kalau kita lagi war, kita tahu banget tuh di mana teman kita, di mana musuhnya lagi jalan, lagi nyerang, ataupun musuhnya misalnya lagi ngendap-ngendap, itu masih kedengeran langkah kakinya. Arah tembakan teman atau musuh juga dapat banget. Terus yang tadi juga gue suka, bassnya gede. Jadi ledakan-ledakan tembakan juga kerasa real banget lah. Oke lah kalau main PUBG. Kesimpulannya nih musik lover, kalau musik lover cari TWS yang punya fitur lengkap banget, ada ANC, ada transparansi mode, kemudian ada gaming mode, terus daya tahan baterainya panjang, kemudian support LDAC, mic-nya bagus, dan bakalan cocok sama berbagai kegiatan entertainment kita, plus suaranya juga mantap ya. Kayaknya musik lover perlu pertimbangkan untuk cobain dulu deh. Cobain yang ini, Soundcore Liberty 4 NC ini. Gua rasa ini bisa jadi kandidat TWS terbaik untuk kelas 1 jutaan musik lover. Oh ya musik lover, Soundcore Liberty 4 NC ini bakalan launching di Tokopedia dan Shopee itu tanggal 24 Agustus 2023. Dan yang menariknya, Soundcore ini ngasih voucher. Nanti musik lover bisa cek di deskripsinya untuk kode vouchernya. Pastikan musik lover beli di official store di Tokopedia dan Shopee ya. Musik lover,
Tapi yang paling penting dari semuanya adalah musik lover cobain dulu. Jadi mungkin yang gue omongin ini musik lover gak setuju, tapi yang paling penting adalah musik lover cobain. Audisi sendiri, cobain sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kupingnya sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!